Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indraman Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, hari ini saya pengen share tools apa yang saya gunakan untuk melihat RR atau Risk Reward Ratio yang saya gunakan pada TradingView. Buat teman-teman yang kurang familiar dengan TradingView adalah tools kita untuk charting. Muncul lagi pertanyaan nih, kenapa nggak charting di MT4? Jawabannya adalah MT4 punya banyak sekali keterbatasan. Nah, salah satu keterbatasannya MT4 nggak punya tools yang bisa saya gunakan seperti TradingView untuk melihat RR atau Risk Reward Ratio. Nah, kita langsung aja ke chart ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu TradingView itu apa, teman-teman boleh langsung aja daftar gratis. Linknya saya sertakan di deskripsi, oke? Nah, oke, kita akan melihat ini nih, misalkan nih teman-teman, kita lihat nih, karena kita unfill order trader, kita melihat ada imbalance di sana. Kita bisa melihat di sini ada imbalance. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk sell nih di sini. Ada imbalance di sini, area supply-nya dihajar, dirusak oleh harga. Kemudian saya mau sell di sini. Nah, untuk melihat RR-nya berapa sih? Kita pakai tools yang namanya ini, ada short position, ada long position. Nah, buat teman-teman yang nggak punya tools di bawah sini, teman-teman langsung aja meluncur. Teman-teman bisa follow ini kursor saya. Di sebelah sini teman-teman bisa melihat ini di icon yang ini, teman-teman klik segitiga yang mengarah ke kanan ini, klik. Kalau teman-teman mau sell, teman-teman bisa gunakan short position. Kalau teman-teman mau buy, teman-teman gunakan long position. Nah, bedanya apa sih? Kita akan coba satu-satu ya. Kita gedein dulu layarnya. Kita akan klik lagi. Kita mau buy misalnya ya, kita mau buy. Nah, teman-teman bisa nih atur nih. Misalkan teman-teman mau buy-nya di sini. Jadi garis ini adalah garis untuk buy. Kemudian garis yang bawah ini untuk SL-nya. Kemudian di sini adalah TP-nya. Kebalikannya untuk short atau sell sama saja. Teman klik, oke, akan muncul. Oke, jelas ya. Entry-nya kalau sell ini garisnya sama. Kemudian SL-nya tentu di atas kalau sell, TP-nya ada di bawah. Nah, kebetulan di kasus Audi USD ini saya mau sell teman-teman karena saya melihat ada imbalance di sini. Kita lihat dropnya cukup kencang, candle hitam-hitam ini. Kemudian saya melihat ada area di sini, ada rally base drop, kemudian disusul dengan rally base drop yang cukup kencang. Saya mau menggabungkan dua area ini menjadi satu area. Akhirnya saya marking nih area ini pakai price ring namanya. Teman-teman nanti akan saya jelaskan price ring ini, tapi yang kita akan fokus adalah menggunakan tools untuk melihat RR-nya bagaimana. Tentu aja kita mau short atau sell, kita pilih, klik di sini. Teman-teman bisa pilih short. Oke, arahnya di mana? Saya mau entry-nya di body candle ini. Oke. Kemudian kita geser untuk SL-nya ke sini. Yes. Biasanya saya menggunakan, sekali lagi, saya menggunakan rival unfill order di entry time frame saya. Kebetulan di sini H1 atau H time frame, teman-teman bisa sebutnya dengan entry time frame atau H time frame bebas nih teman-teman. Nah, saya mau minimal misalkan 1:1. Nah, teman-teman bisa kelihatan nih di tengah-tengahnya ada tulisan nih 1, sekian nih. Kalau teman-teman jauhin ada 2, sekian. Nah, itu adalah RR kita. Misalkan di sini muncul tulisan 1, berarti RR kita SLN-nya 1, reward-nya 1, risk-nya 1, reward-nya 1. Kalau teman-teman mau pasang 1:2, teman-teman bisa gunakan ini. Sampai arahnya nomornya ke nomor 2, sampai nomornya berubah ke nomor 2. Jadi di setup ini kita punya RR 1:2 misalkan gitu. Nah, kita akan setting SL-nya dulu karena kebiasaan saya adalah kita lihat entry-nya di mana, kemudian kita lihat SL-nya di mana. SL-nya saya menggunakan 5% dari daily ATR kalau di H1. 70 pips, 70 kita coba ya. Saya sudah entry sih kemarin 70 kali 5%. 3,5 kita bulatkan ke atas jadi 4 pips. 4 pips ditambah spread jadi 6. Kita lihat nih, kita klik lagi. Kita maukan SL-nya di sini. Ini proximal, ini distalnya. Dari distal kita klik nih. Kita arahkan sampai ke distalnya. Di sini distalnya. Oke. Kemudian kita double klik. Klik-klik gitu ya.
di area manapun, yang penting teman-teman ada di area ini tadi. Klik-klik, oke. Setelah klik-klik, teman-teman masuk ke stop level. Stop level biasanya saya bulatkan ke atas dulu. Oke, setelah saya bulatkan, saya tambahkan 4 seperti tadi. Kemudian saya tambahkan 1, jadi kita tambahin 5. Kenapa tambahin 1? Karena spread 3 ditambah 5 sama dengan 8. Oke, simple. Kita sudah punya entry dan SL. Entry saya ada di sini. Kita mau bulatin sedikit ke bawah juga boleh. Bulatin ke bawah juga boleh. Kemudian profit levelnya di mana? Kita mau cari rival UFO-nya di H1. Kita lihat nih. Oke, kita masih belum punya. Oke, kita masih belum punya rival UFO. Kita rival UFO terdekat ada di sini ya, teman-teman. Kalau teman-teman zoom ke 30, teman-teman akan kelihatan nih. Lebih konservatif mau sampai sini juga boleh. Nah, di setup ini kita punya RR 1:2,7. Kita jalankan aja setupnya. Harga masuk, terpanggil ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat, oke, harga masuk dan kita sampai ke setup kita di 2,7 RR-nya. 1:2,7. Kita masuk lagi ke chart yang lain mungkin, atau kita random aja. Saya nggak punya setup lagi selain itu. Mana ya? Kita cari. Misalkan nih teman-teman lihat nih, oh area ini yang warna hijau ini adalah area demand di time frame daily. Oke, harga sudah ke break, berarti saya kayaknya mau sell. Misalnya ini ngawur ya kalau ini teman-teman. Saya mau sell di sini, areanya ada di sini. Oke, misalnya teman-teman mau sell areanya di situ. Teman-teman klik tools yang sama, teman-teman pilih short position, arahkan kursornya ini ke area entry-nya. Saya entry-nya di body biasanya. Itu proximalnya, kemudian arahkan yang warna merah ini ke area distalnya. Kemudian double klik, klik. Oke. Kita lihat stop level ini adalah area SL-nya. Kita bulatin ke atas, kemudian saya kasih buffer sebanyak USD ini berapa? 50. Katakan 4 pips ya. 4 pips ditambah spread USD/JPY berarti 5. 32 ditambah 5 sama dengan 37. Kita punya SL di area sini. Kemudian entry-nya saya bulatkan ke bawah. Ada di sini. TP-nya kita lihat rival UFO-nya. Rival UFO-nya ada di mana? Rival UFO-nya ada di sini. Rally base rally. Nah, ini kalau cara saya, teman-teman. Kalau teman-teman mau buy, caranya juga sama. Kebetulan setup kita sell semua ya. Itu tadi sell. Jadi di setup ini kita punya RR 1:1,42. Nah, selama RR teman-teman di atas 1, berarti tandanya teman-teman punya setup yang cukup sehat. Tapi kalau teman-teman punya setup yang di bawah 1, jadi misalkan mau sell di sini ternyata RR-nya 0,7 nih, berarti kurang oke. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa apakah setup ini akan saya ambil atau enggak, gampangnya kayak gitu. Salah satu nilai atau skor yang cukup tinggi adalah profit zone. Semakin besar profit zone, semakin besar scoringnya. Nah, kalau di catatan saya, jika teman-teman punya profit zone 1:5, skornya cukup tinggi nih, skornya ada 2 poin. Kalau teman-teman punya skor 1:3, ini saya nyontoh ya, kerepean ya. Di atas 1:3, teman-teman punya skor 1. Kalau teman-teman punya di bawah skornya adalah kurang dari 1:3, skornya 0. Jadi yang ideal sebenarnya minimal. Kalau saya minimal banget 1:2 akan saya ambil. Oke. Kalau kalau selama rival UFO-nya di time frame terdekat atau time frame entry kita kurang dari 1:2, biasanya nggak saya ambil. Seperti itu ya. Tapi akan banyak sekali pertimbangan yang lain. Profit zone adalah salah satu scoring aja. Banyak sekali scoring. Misalkan strength of the move-nya gimana, kemudian location-nya gimana, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ngomong-ngomong, di video ini kita nggak bahas itu sih teman-teman. Kita bahas tools-nya apa yang saya gunakan, oke? Nah, setelah teman-teman tahu itu, teman-teman bisa menggunakan ini yang tadi ya, seperti yang tools yang saya gunakan tadi. Teman-teman bisa tandain dengan ini, nambahkan tanda bintang ini untuk menjadikan favorite. Oke, teman-teman klik aja bintangnya.
teman-teman nyalakan. Kalau mau matikan tinggal klik lagi, teman-teman nyalakan. Nah, kalau teman-teman udah nyalakan, teman-teman akan muncul simbol ini, bintang di pojok kiri bawah. Kalau bintang di pojok kiri bawah teman-teman klik, oke, toolsnya akan masuk. Ini adalah tool favorit saya. Ini yang sudah saya favorit. Nah, saat saya mau entry, saya pakai ini. Saya lihat ini untuk RR. Ini untuk short position, yang kanan untuk long position. Toolsnya sama kayak ini ya. Oke, mungkin itu dulu dari perjumpaan video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang TradingView. Sebenarnya saya bukan expert sih teman-teman. Saya pengen aja share apa yang saya gunakan. Teman-teman kalau pengen tahu lebih dalam apa yang saya gunakan dalam menggunakan TradingView, teman-teman langsung aja komentar di bawah. Silakan aja tanya-tanya apa yang saya gunakan, supaya saya bisa sharing dan semua dapat manfaatnya. Goalsnya kita bisa bertumbuh bareng, kita mau maju bareng, dan yang terakhir kita pasti mau profit bareng. Oke, thank you. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Ciao.